Oke, standby, kamera ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas topik tentang hambatan dalam pembangunan di era sekarang. Saya Septiana Uswatonasana sebagai moderator dan rekan-rekan saya Milsya Kina. Saya Noprian Alfarizi. Saya Aldi Pratama. Latar belakang masalah pembangunan. Definisi pembangunan. Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti bentuk atau cara menyusun. Dalam konteks infrastruktur, pembangunan diartikan sebagai cara atau perbuatan membangun prasarana. 2. Hambatan pembangunan. Usaha pembangunan perekonomian di negara berkembang sering mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah pendapatan. Sebagai negara berkembang, menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya. 3. Peran pemerintah. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi berdasarkan potensi daerah. Teori pembangunan. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori kontemporer. Teori klasik, teori yang dipengaruhi pemikiran ekonomi berat pada masa awal revolusi industri. Yang kedua yaitu teori kontemporer, pendekatan multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, dan lingkungan. Masalah mendasar bagi suatu bangsa adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Teori pembangunan klasik banyak dipengaruhi pemikiran ekonomi berat seperti Adam Smith yang menekankan mekanisme pasar bebas. Sementara teori kontemporer lebih menekankan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, dan lingkungan. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan sekarang. 1. Masalah politik korupsi yang merajalela. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, lemahnya penegakan. 2. Masalah ekonomi, ketimpangan pendapatan antar daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketergantungan pada sektor tertentu. 3. Kemiskinan dan pengangguran, mengurangi daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan masalah sosial lainnya. 4. Masalah sosial, kesenjangan sosial, konflik etnis dan agama, serta kurangnya partisipasi masyarakat menghambat pembangunan sosial dan kemasyarakatan. 5. Masalah budaya mindset atau mentalitas yang berubah, kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi penghambat signifikan. 6. Perubahan iklim berdampak negatif pada pertanian, infrastruktur, kesehatan masyarakat sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan. 7. Ketimpangan senjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan ketegangan. Adapun upaya pemerintah mengatasi hambatan dalam pembangunan terbagi menjadi 7. Yang pertama, reformasi kebijakan publik dan desentralisasi. 2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, memperdayakan industri kecil menengah atau IKM. Yang kelima, peningkatan ketahanan nasional. Yang keenam, perubahan struktur ekonomi. Yang ketujuh, pemerataan pembangunan. Kesimpulannya ialah hambatan dalam pembangunan di era sekarang merupakan yang kompleks dan saling terkait, mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Masalah seperti korupsi, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesenjangan sosial, kurangnya inovasi, serta dampak perubahan iklim. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan ini, seperti reformasi kebijakan publik, pembukaan infrastruktur,